Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dan wabil khusus para santri dimanapun berada, kali ini saya akan membahas satu kitab yang berjudul Khulasah Nurul Yakin. Ini sejarah hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Abdul Jabbar dalam bahasa Arab. Saya akan menerjemahkan sekaligus menjelaskan apa yang ada tertulis di dalam buku ini. Mari kita ikuti. Bab awal tentang min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Muhammad. Wahid. Huwa Rasulullah ilan nasi kaffah wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Huwa ini kembali kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh manusia. Wa akhirul anbiya, dan nabi terakhir. Wa imamur rasul, pemimpin para rasul. Di nomor 1 ini lihat sekali bahwa ini merupakan keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi yang lain. Yang pertama adalah bahwa Nabi tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang diutus hanya kepada kaumnya saja. Misalnya Nabi Musa diutus kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Karena itu tidak heran kalau di dalam sejarah ada beberapa nabi yang hidup sejaman. Misalnya Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Isa dengan Nabi Yahya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Tetapi Nabi Muhammad ketika diutus ke muka bumi ini hanya sendirian, tidak ada di belahan bumi yang lain diutus lagi nabi yang lain. Karena itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, kafah. Nomor 1. Kemudian keistimewaan yang lain adalah bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi, penyempurna agama sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Karena itu kalau ada seseorang yang mengaku dirinya nabi, dipastikan bahwa itu adalah nabi palsu. Karena Nabi Muhammad setelahnya tidak ada lagi nabi. Fenomena munculnya nabi palsu ini bukan cuma sekarang-sekarang ini, tetapi jauh sebelum itu, bahkan pada zaman Nabi Muhammad ada juga yang mengaku dirinya nabi, yaitu yang bernama salah satunya Musailamah. Karena dia ini pembohong, mengaku diri nabi, maka julukannya adalah Al-Kadzdzab. Namanya menjadi Musailamah Al-Kadzdzab, pembohong. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad adalah Imamur Rusul, pemimpin para nabi. Salah satu peristiwa di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi didaulat menjadi imam sholat bagi nabi-nabi lain yang terdahulu. Maksudnya dengan ruhnya para nabi di Masjidil Aqsa. Hal ini menjadi bukti pengakuan para nabi atas kepemimpinan Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thaniya, yang kedua, Ja'a Bidinil Islam. Ja'a artinya datang. Maksudnya adalah Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini bidinil Islam, membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairah. Yang mana Allah la yaqbal, tidak menerima pada hari kiamat, yaumul kiamah, dinan, suatu agama apapun, ghairahu,
hu-nya kembali ke Islam, selain Islam. Artinya, di luar agama Islam tidak ada yang diterima oleh Allah, tidak diakui sebagai agama yang berasal dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Thalathah. Wahuwa min nasli sadati Quraisy. Wahuwa, ini domir, pelaku, yang artinya dia atau beliau kembali kepada Nabi Muhammad. Wahuwa min nasli, dan Nabi Muhammad itu adalah keturunan sadati Quraisy, pemuka suku Quraisy. Yang mana suku Quraisy ini asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah. Suku Quraisy itu merupakan qabilah atau kabilah yang paling mulia di kota Mekah Al-Mukarramah. Artinya selain suku Quraisy masih banyak suku-suku yang lain, tapi suku Quraisy termasuk suku yang mulia, apalagi setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Nasab garis keturunan garis keturunan Rasulullah Sayyidina Muhammad yattasilu bersambung ke nenek moyangnya, yaitu Ismail ibn Ibrahim, bersambung nasabnya ke Nabi Ismail ibni Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagaimana kita ketahui, dua putranya menjadi nabi, yaitu Ismail dari ibunda Siti Hajar, dan satu lagi Nabi Ishak dari ibunda Siti Sarah. Nabi Muhammad ini adalah keturunannya dari Nabi Ismail. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya tentang keturunan Nabi secara lengkap. Al-as'ilah, as'ilatun. As'ilatun ini artinya pertanyaan-pertanyaan. Man Sayyiduna Muhammad? Siapa Sayyiduna Muhammad itu? Bimadza ja'a? Membawa apa Rasulullah datang ke muka bumi ini? Min ayyi qabilatin abawahu? Berasal dari kabilah mana bapaknya? Biman yattasilu nasabuhu? Dengan siapa nasab keturunannya bersambung ke atas? Nah, ini kelanjutannya. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab Nabi Muhammad dan wafatnya ayahnya. 3. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Pada halaman sebelumnya tadi dijelaskan bahwa nasabnya Nabi Muhammad itu bersambung kepada Nabi Ismail. Lengkapnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini disebut juga Quraisy, cikal bakalnya Quraisy. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnana. Dari Adnan inilah kemudian bersambung kepada Nabi Ismail. Waliduhu, ayahnya Nabi Muhammad siapa? Yaitu Abdullah. Abdullah ini bin Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, kemudian Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab. Ini nama-nama kakeknya Nabi. Kemudian ibunya, nanti dengan ibunya ini bersambung juga antara nasab dari ayahnya dengan dari ibunya ini nanti akan bertemu juga. Wa ummuhu, siapa nama ibunya? Yaitu Aminah bintu Wahab. Aminah putri dari Wahab bin Abdi Manaf
bin Zuhrah bin Kilab. Di sini di kakek yang kelima, sebagaimana disebutkan di nomor 3, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis. Ibunya Nabi Muhammad dengan ayahnya itu ketemu, nasabnya tajtami'u, berkumpul, ketemu tuh. Fi jaddihil khamis, di kakeknya yang kelima, wahwa Kilab. Tadi di sini ada Kilab, di sini ada Kilab. Jadi di kakeknya yang kelima mereka bertemu satu keturunan. Nomor 4. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Dan sudah wafat ayahnya, pada saat ayahnya wafat, wa huwa fi batni ummihi, Nabi masih berada di rahim ibunya. Pada saat itu ketika Abdullah ayahnya Nabi Muhammad menikah dengan ibunya Nabi Muhammad yaitu Aminah, tidak berapa lama kemudian Aminah pun mengandung. Nah, ketika mengandung ini lalu kemudian ayahnya Abdullah pergi untuk berniaga bersama para kabilah ke Gaza. Dalam sejarah disebutkan ke Gaza. Lalu kemudian pulangnya melewati Madinah. Beliau karena keletihan di perjalanan mengunjungi saudara-saudara dari neneknya di Madinah. Karena beliau kemudian akhirnya sakit, maka beliau dirawat di rumah neneknya di Madinah itu, di saudara-saudara neneknya. Dan kabilah-kabilah yang menyertai beliau dalam perjalanan itu dititipkan pesan kepada keluarganya yang mengabarkan bahwa Abdullah sedang sakit. Maka berangkatlah kabilah yang lainnya pulang ke Mekah dan mengabarkan hal itu kepada kakeknya Abdul Muthalib atau ayahnya dari Abdullah tentang sakitnya anak beliau. Maka Abdul Muthalib meminta anak sulungnya Haris untuk pergi ke Madinah menengok saudaranya, menengok adiknya, dan apabila sudah sehat akan membawa adiknya itu pulang kembali lagi ke Mekah. Tapi ternyata setelah perjalanan yang begitu jauh dari Mekah ke Madinah, sesampainya di sana ternyata adiknya yang bernama Abdullah, yakni ayahnya Nabi Muhammad, wafat bahkan sudah dikuburkan. Di dalam buku ini dikatakan ma'umruhu thamaniya asyrata sana, pada saat wafat itu umurnya 18 tahun. Wadufina bil Madinah, karena memang sakit di sana di Madinah, bahkan ketika akan dijemput oleh Haris sudah dimakamkan di Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan ayahnya ini tidak meninggalkan lahu untuk Nabi syai'an minal mal, berupa harta benda. Tetapi di sejarah yang lain, ahli sejarah yang lain mengatakan bahwa ketika Abdullah wafat, Abdullah meninggalkan 1 ekor unta, lalu kemudian beberapa ekor ternak kambing, dan 1 budak perempuan Ummu yang bernama Ummu Aiman. Itu adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk keluarganya. Perbudakan sebelum Islam, bahkan di beberapa tempat yang lain memang ada dan dinilai sebagai harta warisan gitu. As'ilah, mana nasabuhu min jihati abihi? Apa nasabnya dari jihah ibunya? Mana nasabuhu min jihati ummihi? Bagaimana nasabnya, siapa saja keturunannya dari jihah ibunya? Fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma abihi?
Di kakek yang mana nasab ibunya dan nasab ayahnya berkumpul atau bertemu. Mata tuwfiya waliduhu. Kapan ayahnya wafat? Aina dufina. Di mana dimakamkan. Ini tentang nasab Nabi Muhammad. Selanjutnya, wiladatuhu wa rudu'atuhu. Kelahiran Nabi Muhammad dan pengasuhan atau penyusuannya. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain ats-tsaniya asyar min Rabi'il Awal amal fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Amal fil, tahun gajah. Banyak teori tentang kelahiran Nabi, tapi teori yang paling masyhur tentang tanggal kelahiran Nabi adalah 12 Rabiul Awal. Disebutnya tahun gajah. Pada masa Nabi belum ada penetapan tahun itu dengan angka-angka. Jadi peristiwa apa yang menyertainya, maka peristiwa itu disebutkan di dalam tahunnya. Maka tahun kelahiran Nabi disebut amal fil karena memang ada peristiwa yang berkaitan dengan fil atau gajah. Wasummiya, nah ini di sini akan dijelaskan. Wasummiya amul wiladatihi amal fil lianna malikal habasyah arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah. Summiya ini berkaitan dengan juga nama ismun. Ismun itu nama, summiya itu dinamakan. Dinamakan am tahun wiladatihi, tahun kelahirannya Nabi dengan tahun gajah, amal fil. Kenapa? Li'anna malikal habasyah, karena ada seorang raja yang dari Habasyah, arsala ama wiladatihi jaishan, mengirimkan pasukan pada tahun kelahirannya ke Mekah. Untuk apa? Lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa Raja Habasyah ini ingin menghancurkan Ka'bah? Nah, di dalam sejarah dikatakan bahwa Ka'bah yang dibangun oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu keturunan Nabi Muhammad ke atas, yang bernama Nabi Ibrahim dan Ismail, membangun Mekah, membangun Ka'bah. Dan Ka'bah ini merupakan rumah suci Baitullah, pusat peribadatan. Maka karena dengan keberadaan Ka'bah ini, kota Mekah menjadi kota yang paling banyak dikunjungi untuk berziarah maupun untuk berdagang. Nah, banyak dari pemuka-pemuka atau raja-raja lain yang di luar Mekah berusaha untuk mengalihkan perhatian orang-orang Mekah maupun orang-orang di luar Mekah untuk tidak datang ke Mekah tapi datang ke tempatnya. Maka Raja Habasyah mencoba juga membuat rumah peribadatan, rumah suci yang akan menyaingi Ka'bah. Maka dibuatlah pada saat itu rumah suci itu mereka buat di sana, tetap dengan dengan bentuk yang lebih bagus, kemudian juga dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang mewah, yang intinya adalah untuk menarik perhatian orang-orang Mekah untuk datang ke tempatnya Raja Habasyah dan juga orang-orang lainnya di luar Mekah. Tetapi seistimewa sebagus apapun, mereka tidak tertarik untuk datang ke sana karena mereka meyakini bahwa ziarah di luar Ka'bah itu menjadi tidak sah. Itulah sebabnya Malik al-Habasyah, Raja Habasyah ini datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah.
Wa kana fihi filun, di dalam pasukan itu ada gajah azim, gajahnya besar sekali, yang gajah itu dikendarai oleh raja itu sendiri, yaitu Raja Habasyah. Fa ahlaqallahu al-jaysh, maka Allah pemilik Ka'bah tersebut ahlaka, menghancurkan pasukan gajah, ikraman liwiladatin nabi, sebagai penghormatan tentang kelahirannya Nabi. Sebagaimana di dalam surat Al-Fil dikatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan ya Muhammad, bagaimana Allah Tuhanmu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau perhatikan ya Muhammad bagaimana Tuhanmu memperlakukan ashabal fil, pasukan gajah itu. Yang pasukan gajah itu dihancurkan dengan batu-batuan yang dikirim oleh burung ababil, sehingga mereka hancur lebur. Nomor 3. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah. Wa arda'athu, dan yang mengasuh, termasuk juga menyusui, ba'da ummihi, setelah ibunya Nabi, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, pada zaman masa Nabi, bahkan masa sebelum Nabi, ada kebiasaan orang-orang Mekah menyusukan anaknya ke orang lain, terutama yang paling terkenal adalah kepada Bani Sa'ad. Karena apa? Menurut sejarah, agar para ibu yang melahirkan cepat mempunyai anak lagi kalau anaknya disusui oleh orang lain. Dan dipilihnya Banu Sa'ad karena memang udara di tempat mereka tinggal itu masih jernih, sehingga anak-anak itu kalau diasuh di sana itu sehat dan cepat besar. Nah, karena dari Bani Sa'ad ini belum ada yang datang, maka sementara setelah disusui oleh ibunya, disusui pula oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi dalam sejarah ini yang menyusui Nabi ini selain ibunya, ibu susuan yang lain ada 2 orang, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah, dan yang kedua yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah yang dari Bani Sa'ad tadi. Karena dari Bani Sa'ad belum datang, maka Thuwaibah. Siapa itu Thuwaibah? Thuwaibah ini adalah khadimatu ammihi Abi Lahab, yaitu pelayan pamannya Abi Lahab. Jadi sebelumnya Thuwaibah ini adalah budaknya Abi Lahab. Nah, karena kelahiran Nabi sebagai ungkapan rasa senang dan rasa bahagia pamannya yang bernama Abi Lahab atas lahirnya keponakannya, maka rasa senang dan rasa syukurnya itu diwujudkan dengan memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah itu. Dan Thuwaibah ini al-Aslamiyah ini kemudian menyusui Nabi, hanya memang tidak lama, tidak seperti Halimatus Sa'diyah. Jadi walaupun tidak lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati Thuwaibah. Bahkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah dan ketika Futuh Mekah, maka yang ditanyakan termasuk adalah ibu kandungnya Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian thumma Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah Thuwaibah, Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Diasuh, bukan cuma disusukan tapi juga diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Oke. Sampai sini dulu, tapi memang ada cerita yang menarik. Sebenarnya Halimatus Sa'diyah ini tidak ingin mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Kenapa?
Karena orang-orang Bani Sa'ad ini memang kebiasaannya mereka datang ke kota Mekah untuk mencari anak susuan, jasa sewa supaya mendapatkan nanti upah dari bapaknya si anak tersebut. Apalagi pada saat itu di musim paceklik. Mereka berbondong-bondong datang ke kota Mekah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Tapi karena memang motifnya adalah untuk mendapatkan upah dari bapaknya si anak, sedangkan Nabi Muhammad sebagaimana kita ketahui sudah yatim sejak masih dalam kandungan, maka tidak menarik perhatian para ibu menyusui ini. Tapi karena Halimah tidak mendapatkan satu bayi pun, sedangkan teman-temannya sudah mendapatkan bayi, akhirnya suaminya Halimatus Sa'diyah menyarankan untuk mengambil bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk disusui. Halimah pikir daripada dia pulang lagi ke kampung halamannya tidak membawa satu bayi pun, maka Nabi Muhammad yang saat itu masih menjadi bayi, belum diangkat menjadi nabi, dibawa oleh Sa'diyah, oleh Halimatus Sa'diyah ke kampungnya, dan ternyata kehadiran Muhammad kecil, Muhammad bayi sampai usia 4 tahun sungguh memberikan berkah kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Demikian Khulasah Nurul Yakin kali ini, nanti akan kita sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.